Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Apakah kamu keadaan baik-baik hari ini? Nah, masih bersama saya Roni di Baca Alkitabku. Seperti biasa, kita akan selalu sharing tentang hal-hal yang positif dalam hidup kita. Hari ini saya ingin membahas tentang dasar untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, saat ini bukakan hati dan pikiran kami untuk belajar berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Apapun hal yang kami ingin diskusikan, Tuhan, ajarkan kami untuk dapat memahami dan menerima apa yang kami pelajari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan saat ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatunya itu terjadi atas karunia-Mu. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-temanku. Mungkin hari ini kamu mempunyai masalah atau tentang beban hidup kamu. Tema khotbah saya hari ini yaitu dasar untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Banyak manusia berkeinginan yang mungkin berlebihan dari apa yang mereka dapatkan saat ini. Seperti saya pribadi, saya menginginkan hidup yang tenang dengan mendapatkan passive income dari rumah tanpa bekerja di suatu perusahaan ataupun instansi terkait. Nah, ini adalah keinginan saya untuk kedepannya. Tetapi saya belum mendapatkannya. Mungkin kamu saat ini ingin mempunyai rumah atau mempunyai mobil. Atau ada juga yang ingin mempunyai sepeda motor. Tetapi hal itu belum kamu capai. Atau kamu punya keinginan lain. Masalah yang biasa dirasakan kita sebagai manusia itu ada dua hal biasanya, yaitu masalah keuangan ataupun masalah jodoh. Dalam masalah keuangan bisa jadi kita punya hutang, dan masalah jodoh biasanya mungkin kamu yang sudah saatnya di usia kamu dan sudah saatnya kamu pantas untuk memiliki jodoh, tapi saat ini kamu belum memiliki jodoh. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana cara mendapatkan apa yang belum kita miliki dengan bervisualisasi. Sebelum saya mengajarkan hal ini kepada kamu, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab. Mari kita buka di dalam Markus 11 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pernah nggak kamu merasa atau kamu mempunyai teman yang di sekitar kamu yang merasa dia beruntung bisa memiliki apa yang dia inginkan, dan kamu merasa diri kamu kurang beruntung seperti teman-teman kamu yang bisa memiliki apa yang mereka punyai, seperti mereka mempunyai mobil, di mana usia mereka sama seperti kamu, ataupun mungkin teman-teman sekolah kamu. Kamu melihat mungkin di sosial media mereka, di mana mereka memiliki berkelebihan daripada diri kamu. Dan kamu merasa kamu tidak seberuntung dia. Dan hal ini pun terjadi dalam hidup saya, di mana saya terkadang melihat teman-teman di FB saya. Mereka memiliki segala sesuatunya. Mereka bisa pergi jalan-jalan kemanapun mereka inginkan. Dan saya merasa kenapa hidup saya seperti ini. Saya merasa kurang beruntung atau kurang bahagia seperti mereka. Dan satu alasan kenapa hal itu bisa terjadi dalam diri kita. Dengar perkataan saya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu sudah memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maksudnya, jangan harap kamu bisa mendapatkan kekayaan jika kamu benci kekayaan. Loh, kenapa mesti seperti ini, Mas Roni? Kita benci kekayaan. Saya secara pribadi,
Saya selalu melihat orang-orang yang kaya seperti bos perusahaan saya, di mana terkadang diri saya itu menganggap mereka itu sombong atau kurang perhatian kepada karyawannya. Tetapi itu bukanlah apa yang seperti kita pikirkan. Cara pikir mereka berbeda. Cara mereka mendapatkan kekayaan itu tidak sama seperti yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita benci itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Misalnya, kamu ingin kekayaan, kamu ingin mempunyai rumah, tetapi kamu ada pikiran benci terhadap mereka yang telah memilikinya. Pemantasan diri adalah level yang harus kita berikan kepada diri kita sendiri. Seharusnya kita sudah pantas memiliki seperti mereka. Tetapi ada hal-hal ataupun faktor yang menghambat hal ini terjadi dalam diri kita. Nah, sifat-sifat ini harus kita buang dari dalam diri kita dan harus kita hindari. Apa itu, Mas Roni, sifat-sifat yang harus kita hindari? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, jauhi perasaan iri dan dengki. Karena perasaan iri dan dengki tidak bisa mendapatkan apapun yang kamu rasa. Misalnya kamu iri melihat teman kamu mempunyai mobil, mempunyai rumah, dan memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kamu. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, sifat-sifat mengingini ataupun iri dan dengki itu sangat dilarang. Kamu bisa melihat atau membaca di dalam hukum Taurat, yaitu jangan mengingini sesamamu. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Buanglah rasa pikiran-pikiran dengki kita terhadap segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, lalu hal yang kedua yaitu tentang berputus asa. Sifat ini yang membuat level kita datar terus. Kita tidak pernah naik kelas. Kelasnya segitu-segitu aja. Jadi harus kamu buang sifat berputus asa. Buang ini dalam diri kamu. Karena berputus asa tidak memecahkan suatu masalah. Bagaimana kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara praktek untuk menaikkan level kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang yang ingin naik kelas dan bisa memiliki segala sesuatu tanpa kamu miliki saat ini. Saat ini, saya mengajak kamu untuk praktek dan dengarkan kata-kata saya. Ambil suasana yang tenang saat ini. Jika kamu berada di kantor ataupun kamu sedang bekerja saat ini, tolong di-pause video ini. Nanti setelah kamu mendapatkan suasana yang tenang dan betul-betul damai, kamu bisa melanjutkan apa yang saya katakan. Nah, saat ini saya menganggap kamu sudah mendapatkan suasana yang betul-betul tenang, misalnya dalam kamar atau seperti kamu ingin merasakan saat teduh. Coba saat ini pejamkan mata kamu. Pikirkan dua hal yang harus kamu pilih. Misalnya masalah keuangan atau masalah jodoh. Pertama, masalah keuangan. Tolong katakan dalam dirimu. Saat ini fokus tentang apa yang saya ucapkan. Dengarkan kata-kata saya. Tolong katakan, gue tuh udah kaya lagi. Duit gue banyak dan gue berlebihan memiliki uang. Banyak banget duit gue. Saya nggak tahu lagi harus kemana uang ini harus gue buat. Gue memiliki segala-galanya. Gue memiliki apa yang gue inginkan. Gue mempunyai rumah, mempunyai mobil, dan uang yang berlebih. Terima kasih Tuhan atas apa yang kau berikan saat ini. Gue nggak bisa terima ini kalau tidak dari doa dan usaha gue sendiri. Gue tidak ingin melihat orang-orang di sekitar gue merasa
gue tidak bisa memiliki apapun. Gue berterima kasih. Gue sangat menikmati hasil kerja gue. Uang gue banyak banget. Nikmatnya punya uang sebanyak ini. Visualisasi dengan penuh pengharapan perlu kamu lakukan. Saat ini, katakan apa yang ada, apa yang kamu inginkan. Tutup mata kamu. Kamu sudah bayangkan kamu punya uang banyak saat ini? Coba bayangkan benar-benar dari dalam hati kamu, dari perasaan kamu sendiri. Bagaimana kamu mempunyai uang yang banyak? Bagaimana kamu memiliki segala-galanya? Bagaimana perasaan kamu saat ini? Nah, sekarang kamu buka mata kamu. Saya berpikir pasti kamu tersenyum saat kamu melakukan praktek yang seperti saya ajarkan ini. Seolah-olah saya ajarkan untuk berpura-pura memiliki sesuatu apapun yang belum kamu miliki. Apapun yang belum kamu miliki, misalnya kamu belum memiliki jodoh, coba bayangkan. Seperti yang saya katakan tadi, tutup mata kamu. Kamu bayangkan. Aduh, saya udah punya cewek cantik. Dialah wanita yang saya idamkan selama ini. Dia wanita pujaan saya. Dia sangat menyayangi saya. Betapa indahnya memiliki wanita seperti itu dalam diri saya. Ini yang selama ini saya cari-cari. Dia sangat menyayangi saya. Dia sangat memperhatikan saya. Dialah sebagai pendamping hidup saya. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau berikan kepada diriku saat ini. Kau memberikan apa yang ada dalam pikiranku. Betapa bahagianya aku memiliki wanita seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Nah, coba kamu buka lagi mata kamu. Bayangkan, kamu sudah memiliki apa yang belum kamu miliki. Bagaimana perasaan kamu? Kamu akan terhindar dari rasa dengki, iri saat kamu melakukan hal ini. Kamu akan merasa memiliki apa yang kamu miliki. Tetapi ada hal yang terkadang menjadi tembok untuk kita melakukan visualisasi ini. Visualisasi adalah perasaan bahwa kamu sudah memiliki apa yang belum kamu miliki. Tetapi kamu dengarkan baik-baik kata saya. Ada terkadang pikiran-pikiran yang menjadi tembok untuk melakukan visualisasi yang sepenuhnya dalam diri kita. Apa saja itu Mas Roni? Yang pertama, yaitu kamu gak pernah menjadi anak orang kaya karena kamu itu anak orang susah. Mungkin ini yang ada dalam pikiran Anda. Saya yakin pasti setiap orang memikirkan hal-hal seperti ini. Ada selalu kata-kata, kamu tuh gak pantas mendapatkan memiliki mobil sementara kamu tuh anak orang susah. Anak yang kurang pendidikan, tidak bersekolah. Latar belakang keluarga kamu itu tidak bisa mendukung. Ini yang selalu menjadi penghalang dan menjadi tembok dalam pikiran kita. Nah, saat ini saya ingin mengajarkan kamu untuk menghancurkan tembok ini. Bagaimana caranya? Sekarang saya ajak kamu untuk membuka Google. Coba kamu lihat di search. Kamu ketikkan kata kunci. Misalnya, kamu anak seorang petani. Dan di belakang katanya itu sukses. Kamu ketikkan, kamu enter. Nah, kamu lihat di bagian pencarian itu semua. Kamu baca semua itu artikel tentang seorang anak petani yang sukses. Nah, di situ akan terlatih percaya diri kamu bahwa kamu bisa memiliki itu semua. Saya yakin
Dengan cara ini, dengan metode ini kamu pasti akan berhasil. Nah, hancur tuh tembok yang pertama. Udah hilang dalam pikiran kamu. Jadi nggak ada lagi anak orang susah, mau anak orang kaya, mau anak apapun bisa kita hancurkan. Saat kita tahu bahwa dalam pikiran kita dan dalam pikiran alam sadar kita, segala sesuatunya itu bisa terjadi. Tiada yang mustahil bagi Tuhan saat kita berserah di dalam Dia. Lalu saya akan membahas tentang penghalang kedua untuk melakukan kita visualisasi ini. Yang kedua yaitu mungkin saja Allah mau aja dibodohin sama Mas Roni dengan mengajak bervisualisasi, yaitu mendapatkan sesuatu hal yang belum dapat kita miliki secara berbohong dan seperti menipu diri kita sendiri. Nah, cara ngobatinya gampang banget. Kalau kamu tidak percaya, lihat 10 video saya saat ini. Lihat, terserah bagian mana apa saja. Kamu bisa lihat testimoni mereka, apa kata mereka tentang video saya. Bagaimana setelah mereka mempraktekannya. Nah, hancur tuh penghalang kedua. Kamu sudah percaya? Mungkin saat ini kamu sedang senyum-senyum. Benar juga yang dikatakan Mas Roni. Saya memberikan edukasi ini dan cara ini agar kamu bisa berpikir positif dan melakukan hal yang terbaik. Kamu bisa mengembangkan diri kamu untuk melakukan apa yang belum kamu dapatkan dengan cara bervisualisasi. Lalu penghalang yang ketiga yaitu kamu merasa diri kamu sial. Kenapa diri saya tidak seberuntung seperti si Udin yang memiliki segala sesuatunya? Padahal kami dulu sama-sama satu sekolah. Tetapi dia memiliki hal materi yang lebih daripada saya. Kenapa saya tidak bisa memiliki itu? Ini yang terkadang ada dalam pikiran kita. Kenapa si Badu memiliki segala sesuatu sementara umur dia lebih muda daripada saya? Nah, ini yang terkadang ada dalam pikiran kita yang harus kita buang. Ini tembok penghalang untuk dapat kita melakukan visualisasi apa yang kita inginkan. Coba buang pikiran ini dalam diri kamu. Coba kamu pikir, apa yang mereka buat belum tentu sama seperti yang Tuhan izinkan dalam diri kita. Jadi segala sesuatunya itu butuh usaha. Dan untuk menghancurkan tembok ini gampang banget caranya. Buktinya kalau kamu sial, tidak mungkin saat ini kamu bisa menemukan video saya. Sama aja kamu menemukan ikan di parit yang tanpa kamu sadari. Nah, di sini kan kamu merasa beruntung, di mana saya mengajarkan kamu bagaimana bervisualisasi untuk mendapatkan apa yang belum kamu dapat miliki. Nah, ini hal yang terakhir, yaitu coba segala sesuatunya bawa di dalam doa kepada Tuhan. Cara ini benar-benar sangat ajaib. Saat kita bervisualisasi, kita menginginkan sesuatu hal yang baik dengan berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat dalam hidupmu. Coba bawa dalam doa, berserah penuh apa yang kamu inginkan. Biarlah itu terjadi atas dari dasar hatimu yang paling dalam. Mintalah apa yang layak kamu minta. Jangan minta berlebihan. Karena Tuhan telah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan berikan ucapan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang kamu miliki saat ini. Jangan bersungut-sungut. Karena Tuhan masih memberikan kesehatan dan rasa semangat dan sukacita dalam diri kita. Satu keinginan manusia yaitu rasa tenang. Karena di dalam video saya sebelumnya, saya membahas tentang
apa sebetulnya yang dicari manusia di dunia ini, yaitu rasa ketenangan. Jadi, berdoalah kepada Tuhan dan minta apa yang menjadi kebutuhan kamu. Nah, setelah kamu melakukan segala teknik yang saya ajarkan ini dan praktekkan dengan semua yang saya telah beberkan dari awal dan sampai akhir, apakah ini sudah cukup? Belum. Belum cukup. Perlu kamu ingat. Dengarkan kata-kata saya. Segala sesuatu yang kita visualisasikan, yang kita inginkan, yang belum kita dapatkan, harus dibarengi dengan kerja keras. Ingat, kerja keras, bukan kerja ngoyo atau memaksakan untuk bekerja lebih demi mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Bekerjalah dengan sukacita, dengan ikhlas. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin diri kamu pun kerja terlalu berlebihan. Loh, kenapa harus seperti itu, Mas Roni? Coba dengarkan kata saya. Saya pernah punya pengalaman di mana diri saya selalu bekerja lewat jam dari seperti biasanya, yaitu lembur. Saya terus bekerja, mengumpulkan uang, dan satu tujuan saya yaitu saya ingin membeli sesuatu barang. Tetapi apa yang terjadi? Setelah saya memaksakan diri saya terus bekerja, saya tiba-tiba jatuh sakit. Dan alhasil, 1 bulan saya tidak bisa bekerja. Apa yang saya cari itu kembali mengobati untuk diri saya sendiri. Jadi di sini segala apapun sesuatu yang kamu cari, carilah sesuai dengan kebutuhan kamu dan kemampuan kamu dan berserah dalam Tuhan. Jangan berlebihan. Tuhan akan menegur kamu seperti pengalaman saya tadi. Ini yang perlu kamu garis bawahi. Dengarkan kata-kata saya ini. Kamu bisa bekerja, kamu bisa melakukan dan mencari atau mengejar-ngejar impian kamu. Tapi jangan berlebihan. Tuhan tidak suka. Karena banyak orang mengatakan bekerja itu adalah ibadah. Tetapi kalau kita berlebihan, Tuhan akan memberi teguran kepada kita. Segala sesuatunya harus diseimbangkan. Jangan berlebihan. Sama seperti makanan. Kalau kamu makan sesuatu yang berlebihan, pasti menyebabkan sesuatu penyakit dalam diri kamu. Sama juga seperti kamu bekerja. Nah, lakukan segala sesuatunya dengan keseimbangan. Tidak boleh berlebihan. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa hal yang tadi, rasakan visualisasi itu dengan penuh kepercayaan diri. Dengan penuh rasa kamu sudah memilikinya. Jadi, buang pikiran. Ini hanya berpura-pura saja untuk mendapatkan segala sesuatu. Biar apa kata orang, mereka kata kamu gila atau apa saat melakukan ini. Tapi ingat kata-kata saya. Buang sifat iri dan dengki dan hal-hal yang membuat kamu benci terhadap apa yang kamu inginkan, yang tujuannya itu sangat baik. Perlu kamu tanamkan dalam pikiran kamu. Nah, saya jamin setelah kamu melakukan praktek ini, kamu akan mendapatkan hasil atas apa yang kamu inginkan. Jangan hanya didengarkan saja apa kata saya, tapi dipraktekkan. Setelah kamu mau praktekkan ini, tolong kamu tulis di komentar. Biar ini berguna buat yang lain, meyakinkan mereka atas apa yang saya ajarkan. Dan jangan lupa yang terakhir untuk berdoa. Mari saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Tuhan, apapun yang kami inginkan dalam hidup kami, biarlah Tuhan segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan biarlah dengan penuh upaya kami melakukannya, dengan selalu berserah di dalam Engkau. Karena Engkaulah kunci segala keberhasilan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Engkau telah membukakan hati dan pikiran kami saat ini. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Haleluya. Amin. Baiklah teman-temanku, tetap selalu berpegang kepada firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya dengan berserah di dalam Dia. Ingat firman yang saya ajarkan tadi. Dan selalu taat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup Anda. Haleluya. Amin.